Kalau penggunaan si Alto ada teman-teman yang masih bingung? Sudah didemukan kemarin waktu PP ini ya, apa namanya? PPKMB, PKKMB, sudah ya? Sudah, Sudah. sudah ya. Nanti kalau kesulitan silakan tanya temannya atau tanya ke dosen pengajarnya silakan. Oh di saya kok persennya tidak muncul Pak, atau ngirim tugasnya kok kayak tampilnya kayak gini gitu ya. Silakan nanti bertanya. Oke, di dalam penggunaan Excel itu apa aplikasinya cara bukanya sama ya dengan program aplikasi yang lain. Setelah dibuka Microsoft Excel-nya tampilannya secara defaultnya ada di halaman ke 13 atau 14 ya. Ada tampilan di dalam halaman keempat ya, halaman keempat. Di sini ada beberapa bagian ya sama kayak di menu bar, tiba juga sama ya. Kemudian ada title bar untuk menampilkan nama file yang kita miliki. Kalau belum disimpan di sini secara default, kalau di Word ada dokumen, kalau di sini ada doc ya, book satu gitu ya. Kemudian ada di sisi bawahnya ada eh, toolbar ya. Toolbar ini kalau zaman dulu itu ada menu sub menu gitu ya. Biasanya menggunakan ada menu zamannya Office 2000 gitu ya. Klik menu file nanti ada drop down menunya. Kalau seri yang ke sini itu disimpan dalam bentuk toolbar seperti ini. Nah, cara mengoffkan menonaktifkan juga bisa ya. Contoh saya memiliki Excel ini kalau ingin toolbarnya ini saya off-kan ini ya. Diklik kanan aja di area toolbar. Ini ada namanya collage the ribbon. Nanti kalau ingin tampilannya agak agak apa? Agak ingin tampilan sheet-nya agak lebar. Ya. Kita tidak ingin tampilkan toolbar. Kalau ini diklik lagi menunya nanti muncul secara otomatis toolbarnya. Oke, kembali lagi. Ya, lembar kerja di dalam Excel kita sebut namanya worksheet ya. Sheet-nya itu dibagi menjadi beberapa sheet. Ada sheet 1, sheet 2, dan seterusnya. Oke, kita contoh. Ini karena sudah buat baru ya, saya buat new dulu. Kumpulan dari beberapa sheet ya. Jadi kumpulan terkecil namanya kalau di tabel pernah kalian kerjakan tabel itu kan ada penggunaan tabel ya. Tabel itu ada dari kolom dan barisnya. Ada nama kolom, nama baris. Ya kumpulan terkecil dari sebuah tabel kita sebut namanya cell. Ini ada cell. Ya namanya nanti akan muncul di namanya name box ini ya. Coba ini saya aktifkan lagi toolbarnya. Nah, di area sini ada name box yang F6 ini. Ini gunanya untuk apa? Menampilkan isi apa, nama dari selnya. Atau bisa kita tuju juga. Contoh kalau saya ingin menghendaki saya aktif di sel H10 gitu ya. Ketik aja H10. Nanti secara otomatis kursornya akan berpindah ke H10. Juga bisa digunakan untuk menamai sebuah ring ya. Kalau di dalam Microsoft itu kan ada namanya block ya atau seleksi teks dengan cara klik tarik gitu ya. Kalau di dalam Excel ada namanya istilah ring ya. Istilah block itu ring. Ring itu maksudnya adalah kumpulan dari sel. Contoh kalau saya ini A2 sampai dengan G2 namanya ring, sebuah ring. Penulisannya A2.2 G2. Nah, di dalam name box ini juga bisa untuk menamai. Contoh kalau saya memiliki tabel ini ya, ini sampai sini. Kalau ingin saya namai ini adalah tabel A gitu ya. Ketik aja di name box, ketik tabel tanpa ada spasi. A, enter. Nah, nanti akan menuju ke langsung ini kalau di blok nanti namanya langsung ada tabel. Nah, nanti digunakan untuk dalam pengetikan rumus menggunakan lookup nanti sering dipakai untuk penamaan tabel ini. Nah, cara menghapusnya bagaimana? Ada di mana? Sebentar. Ada di menu formula, ada name manager. Nah, ini kalau yang tadi ingin menghapus atau mengelola nama dari ring itu di sini. Formulas, ada name manager. Saya hapus lagi karena belum butuh. Oke. Oke, kemudian di sebelah kanannya ada namanya formula bar ya. Formula bar itu apa? Formula bar itu untuk penampilan ini isi di dalam sel. Contoh di D3 itu ada namanya umur
dalam kurung TH-nya. Secara otomatis akan nama apa isi dari D3 itu muncul di daerah formula bar. Selain menampilkan isi dalam sebuah sel, untuk formula bar ini digunakan untuk menampilkan rumus. Jadi kalau kita di dalam satu sel itu ada rumus atau formulanya, nanti tampilnya di sisi formula bar sini. Contoh di ini saya ingin mencari rumus apa nilai paling umur paling rendah dari data ini gitu ya. Hasilnya muncul di sel, tapi rumusnya ada di formula bar. Ya, kalau ingin mengedit rumus bagaimana? Bisa di double klik di area formula bar diklik atau di double klik di area isi di sini, double klik. Nanti akan tampil formulanya. Itu ya. Ada dua cara mengedit formula. Di dalam sel di double klik atau di formula bar di klik. Semua caranya sama. Ya. Fungsinya sama mengedit sebuah formula. Oke, itu tentang ring. Kemudian di dalam Excel karena itu kan pengolahan data ya. Jadi fokus ke penyajian data. Nah, data kebanyakan identik penyajian data itu dalam berupa tabel ya. Contoh ya bedanya tabel apa? Mungkin kemarin sudah disampaikan Pak Si di PCMK pengantar teknologi informasi ya. Kaitannya bedanya informasi dengan data. Ada yang tahu data apa? Data dengan informasi bedanya apa? Atau sama saja? Ada yang tahu bedanya data dengan informasi? Kalau data, saya nyebut disentri saja. Saya nyebut cikunya gitu ya. Toh. Saya nyebutnya. Kemudian imam, jojon gitu. Toh. Tapi kalau sudah ada kumpulan daftar pasien rumah sakit sehat, ini ada nomor, namanya siapa, penyakitnya apa, umurnya berapa, itu sudah menjadi kumpulan informasi. Nah, penyajian data dan informasi, khususnya di dalam Microsoft Excel itu ditampilkan dalam penyajiannya nanti pengolahan awal menggunakan tabel nanti bisa dijadikan dalam bentuk grafik, dalam pivot table ringkasan gitu ya. Bahkan nanti ada filter, bagaimana kita menyeleksi data, kita mengurutkan data itu bagaimana. Nanti langkah berikutnya. Saya kira itu pengantar Excel-nya. Ada yang mau bertanya tentang ini dulu? Toolbar-nya ini mengikuti dari menu ya. Kita tidak mempelajari semua toolbar yang ada di sini, tidak usah khawatir. Tabel banyak sekali ya. Kita sesuai kebutuhan aja bahwa target kita kalian memiliki kompetensi dalam membuat rencana anggaran kegiatan atau rencana anggaran penganggaran dan pelaporan. Ya, nanti kita gunakan beberapa fungsi dan cara ini. Oke, itu baru dari Word ya. Saya sampaikan sekilas yang ini apa dari smartphone ini ya. Bentar saya tak gabung dulu yang akun satunya. CNG. Contoh saya pakai yang ini, yang dari smartphone. Saya search dulu ya. Share screen. Oke, sudah kelihatan. Silakan nanti cari di Play Store-nya. Gunakan Clue Excel gitu aja. Ini produknya Microsoft ya. Nah,
Karena saya sudah download, tinggal dibuka. Kalau yang belum download, nanti silakan pasang atau install ya. Di sini ada deskripsi singkatnya. Ini resmi dari Microsoft Corporation. Nanti sarannya kalian daftarkan email dulu. Jadi daftarkan email untuk terdaftar sebagai pengguna Microsoft Excel di smartphone. Dari saya pendaftaran itu tidak ada ini ya, harus kewajiban bayar, tidak ada. Begitu kita daftarkan email kita, langsung bisa membuka program atau aplikasi ini. Oke, silahkan dibuka Microsoft Excel ya. Nah, nanti kalau belum pernah daftarkan emailnya, nanti ada registrasi untuk pendaftaran email. Kayak kalian buat akun Zoom itu ya. Oke, kemudian kalau ingin membuat file baru, di pojok atas itu ada tombol plus itu ya. Diklik saja. Nanti penyimpanannya di mana? Silakan dipilih. Kalau menghendaki di OneDrive, ini produknya Microsoft ini, atau kalau di Gmail itu Google Drive ya. Tapi kalau saya ingin menyimpan di perangkat ini ya tinggal diklik di perangkat ini. Kalau ingin penyimpanannya di lokasi selain dokumen, silakan pilih yang bawah. Tapi kalau ingin nyimpannya secara default di memori internal yang folder dokumen, silakan diklik dokumen. Kemudian pilih buku kerja kosong untuk mulai Excel-nya. Kemudian supaya bisa mengedit bagaimana? Tampilannya sama ya. Di sini ada kolom, ada baris. Jadi untuk penggunaannya, tapi toolbar dan menu-menunya tidak ditampilkan. Tampilannya bagaimana? Ya di lembar kerja itu ada yang paling pojok kiri bawah itu ada sheet ya. Ini ada istilahnya sudah di Indonesiakan ada lembar. Kalau ingin nambah lembar baru ya silakan di lembar arah. Kita nanti di praktikum pertemuan pertama pertemuan keempat di pertemuan pertama pengolahan data ini ada 3 praktikum yang perlu kalian tulis. Nanti silakan diletakkan dalam sheet yang berbeda. Nah, di dalam penggunaannya ingin mengganti sama kayak di yang PC maupun laptop ya. Tinggal diklik saja di sheet-nya, nanti muncul menu ganti nama, warna, duplikatkan, sembunyikan, pindah, hapus lembar gitu ya. Contoh di sheet 1 saya tulis praktikum 1. Tinggal di enter aja. Kemudian nanti kalau ingin rename sudah diganti nama kalau di smartphone sudah berbahasa Indonesia. Oke, kemudian tadi kalau ingin membuat ring bagaimana? Sama, diklik yang itu ada lingkaran ya, pojok kanan bawah, pojok kiri atas sama kanan bawah. Tinggal ditarik aja. Tarik gitu untuk membuat ring. Atau kalau ingin ngeblok kolomnya gitu ya, tinggal diklik aja di kolomnya. Ingin melebarkan gitu ya, tarik aja. Baris juga sama ya. Baris tarik. Kalau ingin melebarkan, mengecilkan kolom atau baris. Di yang berbasis PC maupun laptop sama caranya. Oke, itu ya. Kemudian kalau ingin mengisi bagaimana? Mengisi, kalau ingin mengisikan data di dalam sheet ini kan tadi di praktikum 1 ya, di lembar sheet 1 ya, di lembar 1. Cara mengisinya bagaimana? Ada yang atas itu ada gambar A, ada pensil ya, A sama pensil. Diklik saja A pensilnya, nanti akan otomatis menampilkan, tinggal di double klik aja kalau belum muncul keyboardnya. Double klik di sel yang akan kita isi. Double klik, nanti muncul keyboard. Akan diisi apa? Data pasien Bagas Waras. Nah, untuk menampilkan menunya bagaimana? Menampilkan menu. Untuk menampilkan menu di sini. Nah, ini ada waktu diklik selnya. Ya, nanti ada muncul bawah ini, ada beranda. Itu adalah menunya. Di sini ada beranda, sisihkan, gambar, rumus, data, kemudian tinjau tampilannya. Tidak selengkap dengan yang ada di PC maupun
laptop ya, tapi sudah dalam kita nanti untuk mencapai kompetensi untuk kaitannya dengan pengolahan data ini masih sudah cukup kita gunakan. Ya. Di menu beranda ini ada, ini coba saya buat portretnya. Ini pengecekan numbernya, kemudian ya memang butuh kebiasaan, dibiasakan ya, dibiasakan bisa. Ini ada drop down tadi. Ini yang pojok kanan atas, kanan bawah yang ada segitiga kecil itu untuk menampilkan menunya. Di beranda itu apa saja? Di situ ada apa? Kolibri ini font type ya kalau di dalam Word. Kemudian sebelah kanannya 11 itu font size untuk ukuran hurufnya. Kemudian tebal, miring, underline, kemudian stroke, yang strip itu. Kemudian batas ini untuk membuat border. Ya, border. Kemudian garis penggaya itu ini ya. Bordernya nanti kan garisnya mau putus-putus atau lurus atau agak tebal sama agak tipis bisa diatur. Kemudian pewarnaan isian atau di dalam Word itu di dalam tabel ada namanya shading. Kita bisa gunakan ini warna tema. Ya. Sudah cukup saya kira untuk pembuatan nanti 4 pertemuan ini menggunakan ini. Ini alignment-nya juga sama di yang PC maupun laptop ya. Gabung dan tengahkan juga ada untuk memargerkan. Arah teksnya ada, format number-nya juga komplit nih. Angka, mata uang, akuntansi, tanggal, dan sebagainya. Sudah cukup ini. Oke, saya kira itu untuk yang berbasis smartphone atau Android. Sampai sini sebelum kita masuk teori. Inti dari materi pertemuan pertama, ada yang mau bertanya silakan. Pak, izin bertanya. Silakan. Kalau misalnya pakai WPS Office tuh sama aja nggak sih, Pak? Yang pakai apa? WPS. WPS, ya. Yeah. Secara rumus dan menu-menunya hampir sama. Hampir sama. Cuma biasanya kalau yang WPS itu banyak iklannya ya. Banyak iklannya. Ya kalau tidak terganggu dengan iklan tidak masalah. Bisa kalian pakai. Dan kapasitasnya lebih besar ketimbang yang Excel ya. Jadi lebih kalau pernah bandingkan itu cara nampil programnya gitu ya, itu lebih berat ketimbang yang tadi Excel. Karena di WPS itu kan program banyak ya, ada Word, ada PDF, ada PPT, ada Excel, bisa dibuka sekaligus di satu aplikasi. Tapi kalau Excel kan memang fokus untuk pengolahan data. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada. Oke, kita lanjut ke inti dari tadi baru pengantar ya. Baru pengantar, warming up ya. Jadi karena waktu saya tanya tidak ada yang jawab, berarti sudah pernah pakai Excel semua ya. Jadi nanti ada sedikit waktu kita terangkan, bertanya silakan dijawab. Oke, langkah awal di dalam modul itu tentang pembuatan border ya. Ini PSAPSDAM ini untuk pengetahuan ini silakan dipraktikkan. Yang berbasis PC atau laptop. Kalau di smartphone agak kesulitan mencari, banyaknya itu harus digeser. Karena tidak ada tombol N nih di smartphone itu. Kalau di keyboard PC maupun laptop kan ada tombol N. Kita lanjut ke pembuatan ini baru tadi sudah rename, kemudian mengenahkan. Oke, praktek menampilkan dulu. Di praktikum 1 tentang membuat border ya, halaman ke 13 ya, 12. Mulai 12. Nanti tugas awal di praktikum 1 ini kalian cuma membuat ini apa? Praktikum, nah ini ngetik aja data. Jadi dari
A1 ada daftar pasien Rumah Sehat Bagaswara Semarang. Isinya ada nomor, nama, kamar, asal, penyakit, umur dalam TH dalam tahun. Kemudian di sini data akhirnya. Jadi ada 6 data pasien. Kemudian sebentar saya apa nih suaranya dengar. Oke, kita kembali ke yang satunya itu saya love. Sampai mana tadi ya? Oh iya, membuat border. Jadi tugas kalian nanti di praktikum 1 ngetik ya di Excel di sheet pertama. Nanti silakan sheetnya mau di rename dulu enggak apa-apa. Contoh ini saya sudah coba membuat ya. Coba membuat contoh seperti ini. Nanti kalian buat di ini ya, di Excel itu, di lembar sheet-nya praktikum 1 dikasih. Saya Ctrl V dan sheet. Karena di dalam Microsoft Excel itu fokus ke pengolahan data, berarti nanti penyajiannya tadi sudah saya sampaikan bahwa lebih sering kita menyajikan datanya dalam berupa tabel ya. Dalam pembuatan tabel itu diupayakan ya dibuat serapi mungkin ya. Serapi mungkin itu maksudnya adalah formatannya juga kalian perhatikan. Ini contoh, ini saya kembalikan asalnya dulu. Bapak mau bertanya? Silakan. Itu untuk yang praktikum 1 itu data-datanya sama seperti yang ada materi yang Bapak share di Siato atau kita mengarang sendiri gitu, Pak? Aslinya sih enggak harus sih, enggak harus sama persis. Cuma untuk latihan saja, bahwa nanti minimal ada ini sama ini. Tapi kalau kalian buat sendiri kan perlu mikir. Kalau tinggal ngetik kan lebih enak. Ya terserah. Yang penting tampilannya kayak gini lah. Ada judul untuk tabelnya, kemudian ada data tabelnya, isinya ada 6 data. Karena nanti ada ini juga dipakai di sheet 3 kalau tidak salah. Tapi tidak per klinik. Di sheet 3 itu hampir sama, cuma ada nama, penyakit sama umur ya. Jadi datanya anaknya katanya Datanya beda nama. berarti sama aja kayak punya Bapak Ya juga nggak kalau apa-apa. ndak ingin repot mikir ya ketik aja sesuai ini. Gitu. Tapi kalau yang khusus praktikum 1 itu tidak sama juga tidak apa-apa sih aslinya. Kecuali nanti kalau yang praktikum 2 sama praktikum 3. Karena ini kan masih berkaitan dengan data ya. Data itu supaya nanti hasilnya sama, ini disamakan. Tapi kalau yang praktikum 1 karena cuma kita latihan membuat border saja, saya kira tidak harus sama, tidak apa-apa. Kalau ingin kalian agak mikir, tapi kalau tidak ingin mikir ya samakan aja malah lebih bagus. Ya, contoh ini ada penyajian di praktikum 1, kalian ketik kayak ini. Dan supaya penyajian datanya itu lebih interaktif dan tidak capek dalam membacanya, disajikan dalam bentuk yang lebih baik ya. Contoh untuk judul tabel kita buatkan supaya pas di tengah-tengah dari data yang kita punya. Tinggal menggunakan apa? Diklik aja dari A. Ini kan data pasien rumah sakit. Data tabelnya itu kan sampai di kolom F ya. Berarti untuk ini kita tengahkan ke sini. Ya, paskan di kolom F. Ada yang sudah tahu caranya pakai apa? Supaya pas di tengah-tengah. Pakai apa? Pakai Aligman, Pak. Yang center. Aligman ini. Ini, yang setuju ini. Iya, Pak.
Coba saya klik. Hasilnya tidak terjadi apa-apa. Ya tengah, tapi tengahnya di A. Tidak Gimana, Pak? tengah A sampai dengan F. Ayo, ada yang lagi? Saran usul? Kritik membangun ya. Ada lagi? Untuk menengahkan bagaimana caranya? Ayo, tadi katanya udah pernah 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 nyoba ya. Nah, jawabannya pinter kalau Mas Mbak. Saya pernah pakai Excel, Pak, tapi pas kebetulan yang materi itu belum pernah. Gitu. Oke, caranya bagaimana kita gunakan? Ya hampir sama tadi ya. Tombol toolbar sebelahnya ada namanya merger and. Bedanya apa? Kalau cuma ini, kalian cuma menengahkan dari letak posisi ini. Tadi kan letak posisinya kan di A1 ya, isinya yang daftar pasien rumah Bagas Sehat Bagas Waras ini. Kalau di center kan dia tengahnya di sini, di sel ini. Ya, kalau ingin digabung di sini harus kalian ada toolbar namanya Mas and and center, merge and center itu. Pas tengah dan tengah di merger gabung dan tengahkan. Nah, gitu langsung otomatis menjadi tengah-tengah. Nanti sheet-nya ya jadi satu, merger antara A sampai dengan F, A1 sampai dengan F1 itu di merger, digabung ya. Kemudian baru tengahnya akan jalan. Kemudian ini pembuatan border tinggal diblok aja. Jadi cara ngeblok sama ya, kayak di Word itu klik tarik bisa. Atau pakai shift boleh. Klik di awal, tekan tombol shift, tekan akhir boleh. Atau menggunakan shift panah kanan, panah bawah. Ini saya kira tidak perlu didemokan lagi ya. Seperti itu. Cara membuat. Kemudian ingin kita kasih bingkai. Ini kalau kita cetak ya. Kalau kita cetak, file, print preview itu tidak ada bingkainya ya. Tidak ada bingkainya. Jadi masih kosongan ini. Ya ini. Ini kalau dilihat tidak ada bingkainya. Jadi belum ada garisnya. Ya, bingkai di dalam Excel itu kita gunakan bordernya. Cara membuat border bagaimana? Diblok dulu data yang mau disajikan dalam tabel atau border dikasih border tadi. Ada menu, ini di materi sudah ada ya, nanti tinggal dibaca. Ini saya langsung prakteknya saja. Pilih border, ini ada di tombol di menu home ya. Kalau yang tadi di smartphone ada yang di menu beranda. Ya, pilih yang bingkai tadi. Kalau di sini namanya border. Ya. Pilih. Kalau semua apa yang kita blok ingin dikasih border semuanya dengan tipenya tipis semua ya tinggal di all border sudah jadi. Sudah jadi. Tapi kalau ingin dimodif sama mama, oh yang sisi luar dengan sisi dalam beda gitu ya. Kita pilih tadi kecepatan enggak tadi? Ada border ya, ini yang segitiga sebelahnya border, pilih yang more border ini ya, more border, pilih yang more border lagi. Kalau yang sisi luar saya ingin kasih yang agak tebel ya boleh. Sisi luar berarti outline. Kemudian sisi dalam yang tipis. Ya udah inside. Udah di oke aja. Ya, nanti bedanya yang luar itu agak tebal. Kalau dilihat di print preview bagaimana? Print. Nah, ini sudah ada bordernya ya. Ini sudah ada bordernya. Nah, gitu ya. Cara membuat border seperti sesimpel itu. Kemudian ada kita gunakan contoh kalau label supaya mana biasanya kan untuk judul label dikasih pewarnaan, ada shading ya. Ada shading. Kemudian nanti ada tengah itu pakai Word sama. Ini harus sampai sini sama ya. Tapi contoh ini kalau saya lebarkan ini. Ingin pas di tengah itu ada dua toolbar ya. Kalau tengah saja itu menggunakan center. Tapi kalau pas tengah ya antara horizon ini untuk coba saya apa? Ini untuk tengah secara apa? Vertikalnya ini ya vertikal. Yang horizontalnya mana? Horizontalnya yang ini. Yang pas di tengah. Dua-duanya ini di smartphone juga ada tadi alignmentnya. Oke, saya kira itu. Nanti silakan membuat border aja diperhatikan satu. Saya kira 5 menit jadi ya. Ngetik paling 2 menit. Ngetiknya 2 menit bisa ya. Daftar pasien rumah sakit ya Bagas Waras Semarang ini ya. Nama nomor rekaman asal bisa 2 menit bisa. Kalau sudah terbiasa nanti bisa. Ya paling enggak kalau enggak ya 5 menit lah. Paling lama 5 menit baru nanti dikasih bordernya. Oke, kita lanjut ke praktikum 2. Ada pertanyaan ini sampai sini? Membuat border? Ini dasar basic, kalau enggak paham ya kebangetan.
Maksudnya jangan sampai ini terlewatkan. Oh, nanti kalau menyajikan tabel kok bordernya tidak bisa gitu ya. Akan sangat aneh nanti. Ini bukan masuk ke ini ya, tapi ini dalam penampilan aja, belum sampai ke pemrosesan data. Dalam penyajian saja, baru penyajian. Atau yang desain ini kelihatannya ada saya caranya nih. Ini formatting table. Oh, ini ada format tabel secara otomatis. Ada yang light, ya, ada medium, ada yang gelap, efek gelap. Nah, gini. Oke, nanti jadinya apa? Nah, seperti itu. Tapi kalau formatan tabel itu sudah ada ini apa? Filter. Kalau ingin dihilangin filternya ada di more filter. Bentar, saya cari tahu. Barnya ada di view filter. Filternya dihapus. Nah, ini juga bisa, silakan. Tapi lebih baik, enggak, tergantung style kalian ya, mau yang mana terserah dalam penyajian data. Oke, saya kira ada yang mau bertanya, silakan. Saya tinggal 10 menit lagi nih. Saya terangkan untuk yang pertemuan, untuk yang tipe data. Tipe data di dalam Excel itu ada 3 secara garis umumnya, ya. Kenapa kita perlu tahu tipe data? Karena tadi dibilang bahwa Excel itu adalah pengolahan data. Maka kita harus kenal tipe data itu di dalam Excel itu apa saja. Ada 3 tipe data di dalam Excel yang bisa ditangani, yaitu yang pertama ada tipe data bentuknya label atau teks atau string istilahnya hampir sama ya. Label, teks. Kemudian ada tipe data value ya. Kemudian ada tipe data formula. Untuk tipe data label atau teks itu keterangannya di sini. Isinya bisa kumpulan dari huruf, angka, karakter, simbol. Itu bisa menjadi teks atau label. Ciri lain dari tipe data teks itu kalau diinputkan, alikmennya tidak diubah, itu secara default dia masukkan ke dalam data, tampilkan rata kiri, alik left ya. Contoh ini, di A sampai dengan C ada nomor, nama buah, jumlah, apel, nanas, mangga, jeruk, salak itu. Itu patut diketik, di enter gitu, dia langsung rata kiri. Ya, itu tipe data teks atau label. Beda dengan tipe data value ya. Value itu kalau diketik itu nanti dia rata kanan atau rata tengah. Ada banyak sekali tipe data value ya. Ada 8-an ya. 1, 2, 3, 4 ya 8. Ada tipe value yang pertama ada tipe bilangan bulat. Ya, contoh apa ya tadi bulat yang tidak ada koma-komanya ya. Dari 0 sampai dengan 9 isinya ada 250 gitu ya. Kalau desimal itu yang ada komanya 2,5 gitu. Ada pecahan itu 1 per berapa. Notasi ilmiah. Ini kalau diketik dia langsung rata kanan. Notasi ilmiah ketik 1, E plus 0,3. Nanti jadinya rata kanan. Nah, bagaimana kalau ngetik Pak? Tipe data value seharusnya, Pak, tapi keluarnya ke kiri gitu. Itu bisa terjadi enggak? Bisa. Itu tergantung dari format di Excel atau Excel kalian. Ya, contoh ada 2 format biasanya. Kalau kita install itu kan ada format Indonesia. Kalau Indonesia apa? Desimal itu disimbolkan apa? Desimal? Format Indonesia? Hmm? Kalau kalian itu loh, ngetik desimal itu loh. Oh, saya beli ya, satuannya desimal itu koma atau titik? Disimbolkan Koma, apa? Pak. Koma ya. Kalau di Inggris beda. Kalau di Inggris itu US maupun Inggris Kingdom itu menggunakan titik ya. Jadi berbeda. Jadi mungkin teman-teman nanti dalam ngetik Excel itu ngetik 2,5 gitu ya, desimal ini desimal. Bentuknya contoh di sini ada 2,5 gitu. Tapi nanti ada yang sebelah kiri jadinya. Oh berarti itu format kalian bukan Indonesia untuk apa format Excel-nya. Negaranya belum disetting ke Indonesia tapi masih di Inggris ya, format Inggris. Cara ngubahnya bagaimana? Khusus yang PC ya, PC atau PC maupun laptop. Ini saya kasih tahu caranya supaya nanti tanggalnya disesuaikan ke Indonesia. Karena beda nanti kayak ini apa?
format tanggal juga beda. Indonesia kan berarti tanggal dulu, bulan, tahun. Tapi kalau di Inggris itu kan bulan dulu, baru tanggal, baru tahun. Maka supaya nanti untuk prakteknya tidak salah persepsi ya, beda-beda maknanya. Silakan nanti disesuaikan ke format Indonesia semua ya. Format Indonesia. Caranya bagaimana? Klik Windows-nya, nanti cari di kontrol panel. Kalau di Windows 7 ya, atau Windows 10 biasanya ada di setting ya. Setting, cari yang namanya region. Region, ya region. Dan squid region. Pilih, kalau ada pilihan ini, change the date, time, or number format, atau diklik change location boleh. Ya, pokoknya yang ada region and language ya, negara dan bahasa. Ya, pilih formatnya, ini pastikan Indonesia ya, jangan Inggris. Jangan Inggris. Inggris itu yang ini. Inggris itu bisa ada dua kelihatan. Biasanya cara default kalau yang user install, teknisnya yang install itu ada yang tidak diubah. Makanya secara default dia di Inggris. Ada yang sudah diubah ke Indonesia. Cara ngeceknya tadi, waktu kalian ngetik 2,5 itu rata kanan atau rata kiri. Kalau rata kiri berarti masih Inggris. Kalau sudah rata kanan berarti sudah format Indonesia. Jadi tolong dipastikan ini dulu ya ke format Indonesia. Oke, saya kira oke. Kalau sudah nanti di restart Excel-nya ditutup, buka lagi. Nanti dia akan menerapkan sistem yang baru. Kemudian ada apa ini? Persen ya, 20% itu juga tipe data number. Format mata uang Rp 1 juta itu juga disarankan untuk mata uang ngetiknya jangan ada, enggak usah pakai Rp, enggak usah pakai titik ya. Silakan gunakan kalau ngetik angka mata uang silakan enggak ada Rp, ada titik. Jadi kalau ketik 1 juta ya 1000000 gitu aja. Ya nanti baru diformat menggunakan pengformatan di general number ya. Oke, kelihatannya masih nyanda 1. Kemudian untuk tanggal seperti ini, ngetik secara defaultnya seharusnya seperti ini, pakai garis miring. Contoh, kalau di Indonesia tadi berarti tanggal bulan tahun ya, tanggalnya dulu, garis miring tahun, ini boleh 1 digit, boleh 2 digit. Ya, kemudian baru tahunnya berapa, tanggal, bulan, tahun. Nanti di enter. Nanti kalau ingin format bagaimana, saya kasih caranya. Tanggal dan waktu juga sama titik 2 ya. Kemudian khusus logika true false ini dia rata tengah ya, tidak rata kanan tapi rata tengah, benar dan salah. Oke, kita coba memformat ya. Contoh di mana tadi? Saya ada jumlah barang gitu ya, jumlah barang ada 2 atau 5. Kemudian di sini saya ganti tanggal. Ini ada harga. Tanggalnya berapa sekarang itu? 26 ya? 26 September. 27, Pak. Berapa? 27. 27921 gitu ya. Boleh komplit tahunnya atau 2 digit boleh. Nah, seperti ini. Kemudian harganya 1.500.000 euro. Nah, ini kalau diketik dia rata kanan. Lah, baru nanti kita format. Jadi kalau bentuknya value itu nanti bisa kita format macam-macam. Ya, adanya bagaimana di number format? Ada di menu home. Di sini ada format. Tadi di smartphone juga ada tadi yang number format tadi. Ini sama posisinya di sini. Contoh kalau jumlah barang. Ini kan tipe data number ya. Oh, saya ingin nambahi unit di 5 gitu ya. Caranya bagaimana? Pilih yang bawah nih. More number format. Ada di custom. Ya, ketik aja di sini. 0. Spasi. Petik 2. Apa mau? Unit ya. 5 apa mau saya bilang? 5 unit ya. 5 unit. Atau 5 apa? Unit. Petik 2. Ya, nanti jadinya ada ketambahan unit. Ini seolah-olah kalau dilihat di tampilannya kan kayak seolah-olah teks ya. Tapi ini bukan teks karena dia yang ditampilkan di formula tetap 5. Lama yang disajikan di dalam selnya ada tambahan unit. Nanti kalau dioperasionalkan unitnya tidak ada ya. Cuma ada ininya toh. Itu namanya number format. Tipenya number tapi di format yang lain gitu. Maksudnya seperti itu. Sekarang tanggal. Tanggal ini kan bentuknya kayak gini. Ingin saya format tanggal yang panjang 27 September 2021. Nah, pilih ini ada long date. Klik aja. Nanti akan menjadi long date. Nah, ini juga sama. Seolah-olah itu adalah teks ya.
seolah-olah. Tapi dia tetap rata kanan karena tipe data di formulanya ini tetap masih tidak berubah, yaitu berupa value, ya masih value atau number. Kemudian harga, ini rupiah. Ingin saya kasih ada RP-nya, boleh menggunakan ini currency, ya. Untuk format mata uang itu ada dua, accounting sama currency. Kalau accounting itu RP-nya mengikuti angkanya, kalau yang accounting RP-nya akan ditarik ke sebelah kiri, ya, seperti ini. Tapi tidak khawatir, walaupun tampilannya seolah-olah tiga ini kayak teks, tapi datanya tetap sebuah value. Tetap nanti bisa dioperasionalkan dengan operator aritmatik, ya, bisa ditambahkan, dikali, dibagi, ya, akar dan sebagainya, gitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum, saya sampaikan sedikit lagi. Belum ada. Ini kayak ngoyak setoran, enggak ya. Semoga ini masih ada rekaman, nanti saya hasil rekamannya saya upload di Google Drive, nanti linknya saya tambahkan di praktikum aja ya, saya taruh di praktikum, nanti begitu kalian ingin mempraktikkan silakan rekamannya dibuka kembali. Kemudian kita belajar operator, kita masih ada operator, ada fungsi aritmetik ya. Operator di dalam Microsoft Excel itu ada macam-macam ya. Operator, ini keterangan yang tadi format. Oh ya, yang ketiga tadi format ini ya, formula. Tipe data formula itu cirinya apa? Diawali oleh sama dengan ini tandanya. Jadi nanti kalau kalian ingin mengoperasikan aritmatik tadi apa dengan apa itu menggunakan formula. Dikasih sama dengan dulu. Ya, nanti aplikasinya kita belajar di ini di operator. Ya, nanti mengikuti operator itu bisa enggak operator itu tipenya teks atau number? Sangat bisa ya. Contoh kalau kita ingin menggabungkan dua label, contoh ada di sini ada ini di operator teks ini, kita antara kelas dan Excel ingin digabung. Berarti sama dengan petik 2 kelas, petik 2 simbol ampersand ini sama petik 2 Excel petik 2. Nanti jadinya kalau di enter kelas Excel. Itu berarti datanya apa? Karena ini yang di ini kelas Excel itu kan teks ya. Berarti tipe datanya dari formula itu teks. Beda nanti kalau kita kasih rumus aritmatik. Ya, contoh ada sama dengan 2 plus 2. Itu kan 2 itu kan number ya. Number karena tadi bentuknya integer ya, bulat. Ini kalau sama dengan 2 plus 2 di enter ya, jadinya nanti jadi value karena tipe data yang dioperasionalkan, diformulakan menggunakan operator aritmatik jika tipe datanya adalah sebuah value. Maka jadinya nanti juga menjadi sebuah value. Di rumus aritmatik ada plus minus asterisk ya untuk yang pangkat itu. Kemudian forward slash itu untuk bagi, persen untuk persentase, 20% berarti 20/100 atau 0,2. Kemudian ada seret pemangkatan. Ada lagi rumus yang digunakan untuk akar ya, menggunakan rumus SQRT, SQRT bilangannya apa? Tapi itu rumus formula ya. Kalau dibilang operator ya ini tadi plus minus kali bagi persen pangkat. Kemudian biasanya yang akan kita pakai di fungsi if ini ada operator perbandingan. Jadi khusus yang aritmatik itu untuk data ini apa value ya, untuk data value. Nanti kalau di operator perbandingan ini bisa data value, bisa data number, boleh. Kalau yang lebih besar, lebih kecil pasti tentu dia tipe data value. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan gitu ya. Itu tipe data value. Tapi kalau ada equal nanti bisa teks, bisa number. Oke, saya kira itu tentang operator. Nanti silakan dipraktekkan untuk praktikum kedua ya. Ada di halaman ke-18. Kalian buat seperti ini. Nah, caranya menyisipkan rumusnya bagaimana ya? Tinggal aja sama dengan sekian tambah sekian. Nah, ikuti rumus ini. Sudah ada. Jadi kalau yang rumus sudah ada perintahnya ya. Isikan di kolom ini sekian. Contoh, ini saya kasih contoh. Diperhatikan dua ya tadi ya. Nah, ini. Di dalam Excel itu yang diformulakan yaitu bukan nilai dari ini variabel yang ingin kita cari, tapi yang letak posisi nilai itu di mana. Contoh,
Ini ada A sama B ya. Saya kasih border biar agak rapi tampilannya. Boom, all border. Kita sesuaikan aja ya antara dua-duanya outline insert. Maksudnya ini lebarnya, lebar kan dipaskan. Caranya bagaimana di blok? Kalau ingin semua sama sesuai dengan datanya, tinggal double klik di batas antara kolom. Double klik. Ya, nanti akan membuat kolom proporsional. Proporsional itu maksudnya menyesuaikan panjang kolomnya sesuai dengan panjang data dari kolom tersebut. Ya. Contoh di kolom B itu yang A, di sini karena pendek ya jadi jadinya pendek. Kolom J itu karena datanya ada panjang segini, dia lebarnya segitu. Oke, contohnya apa? Ini coba kita kasih A plus B berarti sama dengan kalian kan ingin ngisi di D3 ya. Tolong perhatikan di sini. D3 berarti dicari di baris 3 yang mewakili A mana, yang mewakili B mana. Ya, contoh di sini di baris yang baris 3 yang mewakili A adalah B3 ditambahkan yang mewakili B berapa? Yaitu ini ada 5 ya. 5 ada di mana? Di sel C3. Bisa ditunjuk atau diketik, terserah kalian yang enak yang mana. Tunjuk selnya atau diketik manual B3 plus C4 boleh. Jadinya ini. Kemudian A min B sama dengan sama A-nya yaitu di sini dikurangi min B di sini. Oke, saya kira itu ya. Di aritmatik juga berlaku untuk ini ya, runtutan dari aritmatik dulu di pelajaran matematika SD itu kan ada degree ya, degree atau derajat operator aritmatik. Berarti yang didahulukan itu adalah dalam kurung dulu, kemudian nanti ada plus apa? Ada kali bagi pangkat ya, akar gitu ya. Kemudian baru yang paling bawah adalah plus sama minus. Jadi nanti kalau tolong dilihat hasilnya ini, kalian perhatikan di praktek yang ini ya, A plus B bagi 5 plus A kali B. Hasilnya kira-kira berapa? Kalau dioperatorkan. Berapa? Ada yang bisa jawab? A berapa? 2. B 5 bagi 5 plus A. A-nya 2 kali 5 berapa ketemunya? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu? Kok diem semua ini? Ini diem paham atau diem tidak paham ini? Ayo, berapa? Muhammad 22, Pak. berapa? 22? 22. Ada yang lebih mendekati? A plus B 2 tambah 5 Pirowi. Itu ya. Bagi 7 plus A kali B. Ketemunya adalah 13. Kenapa kok 13? Dalam kurung dikerjain dulu A kali B. Yaitu ketemunya 2 kali 5 kan 10. Disimpan saya 10. Kemudian baru setelah perkalian kan pembagian. B-nya masukkan 5. 5 kali bagi 5, 1. Simpan dulu. A-nya berapa? A-nya 2. Berarti 2 tambah 1 tambah 10 ketemunya 3. Kalau tidak percaya silahkan dipraktekkan. A ditambah B ya. Karena kalau tidak kasih urutan kurung itu Excel akan mengoperatorkan atau mengolah berdasarkan degree-nya. Degree ya. Degree urutan operator. Urutan operator berarti tambah ya, tambah dalam kurung A dikalikan B. Oke. Yang 13. Oh ya, untuk yang di sini nanti silakan diisi ya, diisi sesuai yang ada di sini. Sini sudah ada panduan rumusnya. Ya, enggak usah khawatir, enggak usah. Jadi ini masih ringan saja, yang kita belum mikir rumusnya, masih dipandu ya, masih dipandu. Kemudian nanti kalau sudah jadi kalian tidak perlu ngisi satu-satu ya. Cukup ini kalian kalau sudah ngisi, kita copy formulanya. Caranya bagaimana? Tekan di sini penunjuk mouse kalian, pilih ini, diletakkan di handle.
Ini yang pojok kiri bawah, klik tarik ke bawah. Oke, kalau enggak lihat coba saya besarkan dulu ya. Biar besar. Nah, ini tunjuk mouse-nya di sini. Pojok kanan bawah, tarik ke bawah. Ini namanya arrow handle. Atau kalau ingin cara klasik ya menggunakan copy, kemudian di paste. Copy tujuannya di mana? Di sini, baru di enter boleh, paste boleh, boleh. Seperti itu boleh. Mengcopy formula. Nah, tapi kenapa kok hasilnya sudah menyesuaikan? Kalau di sini tadi kan selnya pakai C ya, pakai 3 baris 3. Secara otomatis kalau di copy ke bawah ini akan berubah. Yang berubah adalah nomor barisnya. Jadi kalau kita tempatkan di J4, nanti rumusnya menjadi B4 plus C4 bagi 5 B4 kali C4. Secara otomatis. Jadi kalau Excel rumusnya yang di copy ke bawah, karena tadi yang kita buat sebagai pengganti A dan B itu adalah letak posisi selnya, otomatis dia akan mengubah sendiri. Ini nanti silakan dilengkapi A kali B, A bagi pangkat B akan menggunakan SRT A bagi B. Ya. Oke, saya kira itu untuk operator. Saya sampaikan sekilas tentang fungsi statistik ya, nanti bisa kalian praktekkan. Halaman ke-18 kalau salah ya. Halaman, nah ini. Berapa ini halamannya? Halaman 19 ya, 19. Kalian membuat sheet yang isinya data pasien apa di kumunya ini. Sorry kalau di share full screen ini seperti ini. Agak lelet. Nah, fungsi statistik. Fungsi statistik aslinya banyak sekali di Excel, tapi yang tidak kita pakai semua. Minimal ada untuk mengetahui menjumlahkan data, itu menggunakan sum. Tapi ini belum diperhatikan di praktikum 3 ya. Yang sudah diperhatikan ini mencari nilai minimal, mencari nilai maksimal, kemudian mencari rata-rata, mencari banyaknya data dari kumpulan data angka, dan menghitung banyaknya data dari kumpulan data string menggunakan count A. Count if menghitung banyaknya data dari kumpulan data berdasarkan kriteria. Contohnya apa? Ini langsung aplikatifnya. Contoh di sini datanya kan umur ini ya, umur di sel D4 ya, data umur ini ada D4 sampai dengan D12 itu data umur. Kalau kita ingin mencari umur paling rendah dari D4 sampai dengan D12, kita gunakan ini sama dengan min D4 titik 2. Titik 2 itu ring ya. Itu tadi sudah saya sampaikan di awal itu ring. Ring sel ya. Dari sekian sampai sekian. Kemudian kalau kita ingin mengetahui data maksimal nilai umur maksimal pasiennya berapa, tinggal itu sama dengan max D4 D12. Rata-rata average sekian sampai sekian. Kemudian ada jumlah pasien ini. Ini ada count ya. Tadi dibilang jumlah pasien ada count sama count A. Bedanya apa? Kalau count ini yang di ke-5 sama ke-6 itu. Fungsinya sama, menghitung banyaknya data. Tapi kalau datanya berupa angka, kita gunakan count saja. Tapi kalau ringnya tadi berupa data teks atau label, itu menggunakan count A. Kalau di rumus di sini berarti kita gunakan data umur ya. Jadi count D4 sama D12. Tapi kalau datanya kita gunakan dari B4 sampai dengan B12 menggunakan count atau count A? Tipe datanya nama itu kan apa nih? Teks label ya. Teks atau label. Kalau yang umur itu kan value. Kalau value count. Tapi kalau bentuknya teks atau label itu adalah menggunakan count A dari rumusnya. Ya ini. Nanti silakan diperhatikan di sebelah kanannya. Ini ada count sama count A untuk mencari banyaknya data ya dari kumpulan. Kemudian ada namanya count if ya. Contoh ini mencari pasien penderita disentri. Count if ini ringnya disentri penyakitnya. Penyakitnya apa? Contoh kita perhatikan yang disentri aja ya. Yang average nanti saya kira bisa diperhatikan sendiri. Disentri. Ini nanti silakan dibuat proporsional ya supaya datanya bisa. Oke, sama dengan menggunakan rumus count if. Count if. Kemudian ringnya berapa? Ring dari ini kan kalian ingin mencari data
ini ya, penderita penyakit ya. Berarti ringnya adalah ring nama penyakit. Ring penyakit berarti ada di C4 sampai dengan C12 di blok dulu. Klik tarik boleh atau diketik C4.2 C12 juga boleh. Kemudian coba kalian perhatikan di rumus ini. Bawahnya di Excel itu memiliki panduan formula ya. Di sini ada kon if, kurung buka, ring, pemisah antara ring dan kriteria menggunakan apa ini? Titik koma ya. Jadi nanti silahkan pakai titik koma. Tapi mungkin nanti bagi teman-teman yang tadi regional settingnya belum disetting ke Indonesia, kalau seumpama kok terpaksa belum diubah, silahkan ikuti panduannya. Jadi antara titik koma itu menggunakan koma ya. Bisa koma dengan titik koma. Ya. Jadi nanti kalau yang ringnya pakai rumus formulanya menggunakan koma, ya silakan kalian gunakan koma. Tapi kalau panduan di Excel kalian menggunakan titik koma, silakan gunakan titik koma. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya apa? Kita ingin mencari penyakit disentri ya. Saya ingin tanya, disentri itu tipe data apa? Ada yang tahu? Disentri tipe data apakah? Tadi yang tadi saya bilang ada 3 tadi, text label, value, atau formula. Yuk, yang mau jawab silakan. Disentri. Kalau saya nulis disentri. Tipe apa? Tadi siapa? Tipe data label. Oke, label. Karena ini bisa kalian lihat di sini tuh. Ini kan dia rata kiri ya, berarti tipe data label atau text. Perlu dicatat, kalau tipe data teks atau label di dalam sebuah formula, wajib hukumnya diapit petik datanya. Disentri ini. Petik 2, disentri. Disentri. Ini menandakan bahwa yang kita apit petik 2 itu adalah tipe data teks atau label. Enter aja. Nah, nanti jumlahnya 3. Dia akan ketemu ini. Nanti kalau tipoid ya sama. Tipoid nanti diapit petik kriterianya. Kalau ingin mencari pasien cikungunya, ya berarti sama, tinggal diubah cikungunya. Disentri 1, 2, 3. Udah benar ya? Ini bisa kalian manfaatkan nanti karena data pasien, apalagi contoh kayak di Karyadi itu 1 hari bisa berapa ribu ya, bisa 1000 data pasien. Kalau ingin cari satu-satu gitu kan mumet, menggunakan formula seperti ini. Tapi ya tidak mungkin juga Karyadi menggunakan Excel ya, tidak menggunakan sistem informasi. Oke, saya kira itu pengantar di pertemuan keempat ini. Silahkan dilanjutkan ke praktikum. Kalian cuma tugasnya membuat 3 file ini. Yang 3 praktikum ini nanti simpan di dalam sebuah file Excel 1, kemudian kalian kirim di sana, di mana, ada yang mau pulang kemana ini. Oke, saya stop share. Itu saya kira silakan dipraktekkan sambil nunggu jam 10:50. Masih 1,5 jam, ya masih lebih. Saya kira untuk ngetik dan karena tidak perlu, ini tinggal ngeblat saja, maksudnya formula sudah disediakan, tinggal ditulis saja. Oke, saya kira itu. Ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri pertemuan pengantar ini? Belum ada? Oke, kalau belum ada, nanti kalau ada yang mengalami kesulitan, silakan bertanya di WA lewat saya, boleh, tanya temannya boleh, atau lihat rekamannya yang tadi belum sempat awal sampai akhir, silakan. Oke, saya kira itu dulu karena tidak ada yang mau bertanya. Benar, tidak ada yang mau bertanya? Ini Buna Medisa ini gambarnya tunjuk 2. Oh, enggak bertanya ya. Gambar DP ini 2 jari ya. 2 periode. Oke, saya kira cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam. Ya, saya akhiri meetingnya.